pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Simanindo. Sebetulnya ini sebagai hasil bersama, ini di masing-masing sekolah ini ada dapatnya IPS, tapi karena saya yang maju, jadi saya buat di fokusnya di SMP Negeri 1 Simanindo. Dan lupa. Nah, ini praktik baik ini memiliki latar belakang karena yang pertama itu di berbagai sekolah kalau IPS itu agak sedikit penilaian anak-anak, ibaratnya nomor satunya rendahnya motivasi belajar murid pada masa belajar IPS. Yang kedua itu gaya belajar guru masih konvensional. Yang ketiga terkait dengan itu tentang belajar siswa yang berbeda. Dan yang keempat pembelajaran masih berkembang pada guru. Dan lupa, oke baik. Jadi praktik baik ini memiliki tujuan. Yang pertama satu bagi guru, di mana dengan praktik baik ini diharapkan berbagi pengalaman, membagi sedikit pengalaman karena ini sudah saya buat. Jadi ada sesuatu yang lebih dari praktek ini. Jadi ini menjadi motivasi nanti kelak bagi rekan-rekan saya yang mengajar IPS di sekolah manapun. Yang kedua, dapat menginspirasi dan dapat memecahkan masalah tentang pembelajaran IPS. Kenapa anak-anak pada umumnya ya sedikit kurang berminat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Bagaimana mengajar IPS itu supaya materi ini memang sangat diminati oleh anak-anak, yang meliputi kreativitas dan juga pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu Pak, baik. Dari praktik baik ini ada langkah-langkah. Yang pertama kami dari kelompok itu membuat perencanaan. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran mendalam. Nah ini RPN-nya, ini dasar dari segala sesuatunya. Supaya bisa mengajar harus ada RPN-nya. Jadi di RPN ini nanti sudah membuat langkah-langkah pembelajaran, terutama tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Jadi materi itu ternyata bisa tercapai, bisa diminati anak-anak apabila di awal kita jelas menyebutkan apa tujuan materi ini diajarkan. Jadi ini harus ditekankan, harus jelas tujuannya yang mengarah ke dunia nyata. Ke dunia nyata yang bisa mereka jangkau dan bisa memang mereka langsung memahami materi ini benar-benar berguna, bermakna bagi kehidupan nyata. Nah itu ya Bapak, lanjut. Oke, baik. Strategi yang digunakan, jadi kami memilih model pembelajaran PBL karena IPS itu memang kalau teori top dia itu sangat membosankan. Jadi ada PBL, problem based learning. Berarti anak-anak itu belajar materi kita suguhkan melalui studi atau ada kasus, ada masalah yang mau kita dapatkan melalui nanti di awal ada kita buat video, tapi di sini tidak saya buat. Tapi kalau di pembelajaran memang biasa ditampilkan video, misalnya mengenai uang, ya kita tampilkan ada tawar menawar, ada proses belanja di pasar atau dimanapun. Jadi ini ada ditampilkan selalu mengenai suatu masalah. Oke Pak, lanjut. Oke baik. Pelaksanaannya, langkah-langkah yang pertama. Karena dia dari berbasis masalah PBL, maka ada 5 sintaksnya. Yang pertama orientasi masalah. Jadi ketika kami guru IPS mengajar sebuah materi, misalnya uang, maka kami akan melempar sebuah masalah. Itu yang pertama, nanti di orientasi masalah. Tentunya itu setelah kita menunjukkan materinya apa, ada tujuan masalah, tujuan pembelajaran itu diajarkan, dan yang pertama langsung masuk ke orientasi masalah. Setelah kita sampaikan tujuan, maka kita lempar masalah. Jadi dari tujuan itu mereka berangkat untuk memecahkan masalah apa yang harus diuraikan dan menjadi nanti hasil dari pembelajaran itu. Nah, yang kedua adalah mengorganisasi kegiatan. Jadi setelah kita memberikan kalimat pengerti atau sebuah masalah dalam video atau studi kasus maupun dalam bentuk artikel, maka guru akan mengorganisasi kegiatan dengan membagi siswa ke
dalam berbagai kelompok. Nah, tetap karena ini pembelajaran mendalam ini identik dengan kolaborasi. Jadi anak-anak harus kita bagi berdasarkan kelompok. Walaupun tentunya tidak semua materi harus menjadi berkelompok. Tapi pada umumnya ini pembelajaran IPS ini memang membutuhkan kolaborasi. Jadi kita buat anak-anak dalam berbagai kelompok. Itu mengorganisasi kegiatan. Kemudian setelah itu kita bagi kelompok yang kita buat nanti kelompoknya berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Ya, jadi kalau kami di sini kemarin membuat pembelajaran berdiferensiasi, misalnya materi uang. Nah, kita bagi kelompok memecahkan materi uang ini, baik nanti yang mendeskripsikan, yang membuat uraian sehingga menjadi satu kesimpulan apa itu uang. Maka ada yang mendeskripsikan itu nanti kebetulan dia visual, mereka membuat lagu mengenai uang. Jenis-jenis uang, apa fungsi uang itu dalam sebuah lagu. Nah, tapi karena kecepatan suara video seharusnya memang ditampilkan, tapi tidak ada di sini nanti. Kemudian ada yang berminat gambar. Itu mereka membuat gambar yang menggambarkan apa itu uang. Jadi di dalam satu gambar itu misalnya dalam bentuk poster, ya, ada sudah terpampang sepertinya salah satu contohnya ada di materi belajar atau yang ada di belakang. Kemudian ada yang suka puisi, itu uang dirangkai dalam sebuah puisi. Uang itu apa, ya? Misalnya mereka membuat uang mulai dari kata U, akronim, ya. Di semua mereka menguraikan uang itu sesuai dengan bakat atau minat mereka mengenai puisi. Dan ada yang suka mereka membuat apa, tanya jawab dalam bentuk TDS. Mereka sendiri yang membuat apa pertanyaan dan datang apa pertanyaan yang menurut. Mereka sendiri yang meramu, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendefinisikan uang. Kemudian membimbing penyelidikan. Maka di sini guru akan mengarahkan setiap kelompok arahan hasil karya mereka ini nanti kemana. Jadi kita membimbing, membuat LKPD, ya, di situ dia nanti membimbing penyelidikan dan menginformasikan time waktunya, karena kita kan terbatas dengan waktu. Misalnya IPS itu 2 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuan itu 2 JP contoh. Jadi waktu sangat terbatas supaya anak-anak memanfaatkan waktu dengan benar. Oke, sudah baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian setelah diskusi kelompok, ada waktunya kita kasih 30 menit, langsung penyajian hasil dalam bentuk diskusi kelompok atau presentasi di depan. Jadi kita bagi supaya semua anak-anak ikut terlibat. Seperti tadi prinsip pembelajaran mendalam itu anak-anak harus terlibat semua. Maka anak-anak yang tercepat selesai kelompok itu yang presentasi. Jadi kelompok yang karena tidak semua cepat selesai, kelompok yang tidak selesai pada waktunya, mereka yang bertugas. Karena kan kita harus kasih semua peran mereka bertugas merespon kelompok yang maju, seperti itu, ya. Jadi mereka semua sama-sama bertugas bertanya atau menjawab. Nah, itu di penyajian hasil. Setelah ada penyajian hasil, maka adalah tingkat yang terakhir. Guru akan menganalisis hasil diskusi kelompok dengan memberikan kesimpulan. Setelah sudah ada kesimpulan, materi uang adalah ini, jenisnya adalah ini, sampai fungsi uang, apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari, maka dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, itu berupa asesmen. Dalam hal ini kami membuat asesmennya secara pribadi karena harus terukur, harus ada ukurannya. Karena setiap pembelajaran materi itu bisa tercapai apabila ada hasilnya secara terukur. Nah, itu yang bisa kami buat evaluasinya sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, Pak Dur dan Bu. Baik, media yang digunakan dalam praktik baik ini ada PPT-nya, itu dari yang dikasihkan Pak, ada fisiknya dari atau Waydron, sudah berganti nama, ada dari video tadi, video masalah, itu dari YouTube, ada juga dari mereka dan foto-foto seperti uang, cek dan segala macam.
Karena kita kan nggak punya cek, maka kita harus ambil misalnya dari Google, contoh ATM, kalau itu langsung dan yang lain bisa. Nah itu contohnya foto-foto, selanjutnya Pak. Oke baik, referensi. Dari hasil yang sudah kita buat berdasarkan langkah-langkah, maka ada refleksinya. Apa hasil pembelajaran yang diperoleh? Jadi hasil yang kami tekankan di sini adalah bukan akhir berupa nilai, tapi apa? Proses. Karena tadi kan di awal masalahnya anak-anak kurang berminat. Jadi di refleksi hasil pendaftaran yang kami tekankan yang pertama adalah keaktifan mereka dulu, keikutsertaannya mereka terlibat dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka mengikuti proses pembelajaran dengan senang, bahagia, nah nanti akan terus, maka akan dekat dengan nilai yang bisa juga. Jadi sudah sedikit yang dibawa KKS setelah dicoba seperti ini langkah.